1 Yohanes pasal yang ketiga, hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Anak-anak Allah. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Nah, ini dua ayat terakhir dari 1 Yohanes 2 yang masih lanjut dengan 1 Yohanes 3 hari ini. Jadi satu perikop dengan 1 Yohanes 3. Nah, kita lanjut sekarang di ayat 1 Yohanes 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Nah, anak-anak Allah, siapa yang disebut anak-anak Allah? Tuhan Yesus sudah sampaikan itu pada waktu ada khotbah di bukit. Tuhan Yesus menyampaikan di Matius pasal 5 ayat yang ke-9 bahwa berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi untuk kita disebut anak-anak Allah, mari kita terus membawa damai. Membawa damai dalam artian kemarin kita sudah baca di 1 Yohanes 2 bagaimana kita perlu untuk mengasihi saudara kita, jangan membenci saudara kita. Nah, kalau kita mengasihi saudara kita, kita akan damai. Tetapi kalau kita benci saudara kita jengkel sama saudara kita, bagaimana bisa damai? Kalau kita tidak senang kepada saudara kita. Nah, di sini untuk kita bisa disebut anak-anak Allah, kita diajak untuk menjadi pembawa damai. Pembawa damai, berulang kali di Alkitab pun Rasul Paulus juga ngajarkan bagaimana kalau masih tergantung kepada kita, usahakan damai dengan semua orang. Kalau masih bergantung kepada kita. Nah, jadi anak-anak Allah adalah orang-orang yang membawa damai dengan sesamanya. Jangan cari terus masalah, jangan hal-hal kecil mau terus dibesar-besarkan menjadi perang nantinya. Tetapi kembali, masalah besar diperkecil, masalah kecil dihilangkan. Kalau ada hal-hal yang mungkin kelihatannya besar sekali, nggak usah tambah dikipas-kipas, jadinya terbakar nanti. Tetapi siram air dingin, supaya yang mau terbakar, mau meledak bisa menjadi adem, ada damai di sana, dan nantinya kita bisa disebut anak-anak Allah. Karena begitu besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Kasih karunia yang bagaimana? Dia yang memberikan kasihnya di dalam hati kita, sehingga kita bisa terus menjadi pembawa damai. Di tengah dunia yang sekarang begitu banyaknya goncangan, begitu banyaknya pertikaian, begitu banyaknya masalah yang bisa membuat orang saling bunuh, saling cakar ya, ada orang saling cakar, perempuan saling cakar mencakar, pukul memukul, saling menjatuhkan. Tetapi betapa besarnya kasih karunia Allah kepada kita yang mau untuk menerimanya. 1 Petrus 3 ayat 1 sudah mengatakan di sana bahwa bagaimana 2 Petrus 3 2 Petrus 1 ayat 3, saya balik tadi sudah mengatakan bahwa karena kuasa ilahinya telah mengaruniakan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Nah, ini dikaruniakan oleh Tuhan, sehingga nantinya saat kita betul-betul mengusahakan diri kita untuk hidup saleh, di mana kita mengusahakan damai dengan semua orang, di sanalah kasih karunia-Nya yang bekerja memampukan kita sehingga nanti kita disebut anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Dunia cuma mencari untuk kepentingan sendiri. Yang penting aku sukses, yang penting aku hebat, yang penting aku aman-aman saja hidupku, yang penting diriku baik-baik saja, orang lain gak diperhatikan. Cuma self-center,
cuma memikirkan diri sendiri, mementingkan diri sendiri. Anak-anak Allah adalah orang-orang yang juga memperhatikan orang lain, yang tidak cuma pikir yang penting urusanku beres, masalahku selesai, sekalipun orang di sekitarnya kasihan sangat membutuhkan pertolongan, butuh telinga, butuh pelukan, kasih. Antara jangan pikir ya kebetulan dibilang pelukan kasih, pergi peluk istrinya orang, pergi peluk suaminya orang, bukan seperti itu. Mungkin ada sahabat kita, teman kita, sesama perempuan yang lagi sedih, kita bisa peluk, kita bisa berikan kehangatan untuk dia. Perhatikanlah orang lain, jangan cuma sibuk urus diri sendiri. Ayat kedua, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Kuduskanlah diri kita karena Dia kudus. Firman Tuhan berkata, kuduslah kamu karena aku kudus. Tuhan mau supaya kita terus menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Supaya kita terus menaruh pengharapan kepada Dia, ikutilah Dia yang kudus, yang suci. Kita sudah baca kemarin di 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kristus hidup 100% sebagai manusia biasa seperti kita, tetapi Dia tidak berdosa. Nah, inilah yang terus Tuhan mau ubahkan kita dari hari ke hari, dari manusia yang berdosa. Tuhan selamatkan, Tuhan tebus dosa kita melalui darah anaknya yang tunggal Yesus Kristus, supaya kita yang berdosa semakin mengubahkan dan diubahkan oleh Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi, dari yang berdosa menjadi tidak berdosa, dari yang suka bohong menjadi jujur, dari yang munafik menjadi lebih baik, dari yang sombong menjadi rendah hati. Jadi hal-hal seperti itu yang Tuhan mau kita semakin menyucikan diri kita. Bagaimana caranya menyucikan diri? Menyucikan diri dengan dicuci oleh air yang jernih, air yang murni. Kata Yehezkel 36 ayat 25. Aku akan mencurahkan air jernih kepadamu untuk mentahirkan engkau dari segala kenajisanmu. Dari segala berhala-berhalamu aku akan mentahirkan engkau. Kita disucikan dari segala kenajisan kita, pikiran-pikiran kita yang najis, pikiran kita yang kotor, yang akan menuntun kita melakukan perbuatan yang najis dan kotor. Jadi saat pikiran kita disucikan terlebih dahulu oleh air jernih, oleh firman Tuhan, firman kehidupan yang sanggup untuk mentransformasi kita dari hari ke hari. Semakin kita lapar dan haus untuk dicuci dan dibersihkan, disucikan dari kehidupan lama kita, dari cara hidup kita yang kotor, yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka firman itu bekerja dengan luar biasa saat kita mau menjadi pelaku-pelaku firman. Ayat yang keempat, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Nah, kita lihat di sini bahwa dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi saat hukum Allah dilanggar, di sanalah kita berbuat dosa. Nah, bagaimana untuk tahu hukum-hukum Allah? Semua ada di dalam Alkitab. Kemarin sudah dikatakan bahwa barang siapa yang membenci saudaranya, ia ada di dalam kegelapan.
Nah, kalau kita langgar ini perintah Tuhan, kita masih terus benci saudara kita tidak mau bicarai saudara kita tetap hidup dalam kegelapan. Sekalipun kita rajin beribadah, rajin berdoa, rajin ke gereja, firman Tuhan bilang, kalau masih ada di dalam hatimu tentang saudaramu sebelum berdoa, tinggalkan doamu. Ampuni dulu, minta maaf dulu. Nah, jadi Tuhan mau ngajar kita untuk tidak melanggar hukum-hukum Allah, tidak melanggar perintah Allah, karena ini adalah definisi dosa. Ayat 4, dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi kita sering dengar kata dosa. Nah, Yohanes di sini menjelaskan tentang definisi dosa. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Barang siapa yang ada di dalam Dia, tetap berada di dalam Dia. Tetap artinya tidak keluar masuk. Nah, keluar masuk ini yang kita bisa jatuh lagi di dalam pelanggaran hukum Allah. Tapi saat kita tetap berada di dalam Dia, tidak berbuat dosa lagi, kata Yohanes. Tetapi setiap orang yang berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Mari kita terus tinggal menetap di dalam Dia. Tinggal tetap di dalam firman-firman-Nya, supaya setiap kali dosa datang, mau ngintip-ngintip, mau coba-coba kita untuk ditarik lagi dari dosa-dosa lama, pelanggaran-pelanggaran kita yang lama, kita akan ditolong oleh firman yang akan bilang, jangan, itu dosa, itu melanggar hukum Allah. Saya dulu sudah bilang bahwa saya adalah seorang pencuri, dan ada pencurian lain yang saya sering lakukan dulu. Bukan hanya curi uang dari kantong papa saya, tetapi saya juga pencuri handuk-handuk di hotel. Kalau kami ke hotel, saya curi handuk karena ada ide dari teman saya. Jadi hati-hati dalam pergaulan, teman-teman bisa memberi ide yang nantinya melanggar hukum Allah. Teman saya bilang, Elma, kalau ke hotel itu saya bawa handuk-handuk putihnya yang cantik pulang. Saya juga pikir begitu. Akhirnya setiap kali ke hotel, saya masukkanlah koper saya handuk-handuk putih yang cantik. Sampai saya belajar di kelas pemuridan, saya disadarkan, saya dibukakan kebenaran bahwa itu adalah pencurian. Dulu saya membenarkan diri saya, kan saya sudah bayar hotel. Tapi saya bayar hotel bukan bayar handuk untuk dibawa pulang. Bayar hotel untuk tidur, dapat breakfast, dapat fasilitas di sana untuk mandi dan semuanya, tetapi tidak dibilang bawa pulang handuk. Nah, itu yang saya benarkan diri saya langgar hukum Allah karena saya masih buta kebenaran. Sekalipun saya ke gereja, sekalipun saya berdoa, tapi masih tertutup untuk saya. Nah, dengan saya buka celah, saya dengar masukan teman-teman. Akhirnya bukan teman-teman, cuma satu teman yang saya dengar dulu tentang ini yang membuat saya juga melanggar hukum Allah, jadi pencuri. Jadi saat saya tidak melekat, kita tidak melekat kepada Dia, kita tetap tidak tinggal dalam firman-Nya, kita bisa tetap berbuat dosa. Nah, puji Tuhan, anugerahnya membuat saya setiap kali saya ke hotel-hotel sekarang, hati saya ada di dalam. Cantiknya ini handuk, bersih lagi, lembut lagi kalau dipegang ya, handuk-handuk putih di hotel. Hati saya ada menggelitik saya, bagus, ambil handuknya, masukin koper. Tetapi kasih karunia Allah memberikan saya kekuatan dan kemampuan untuk menolak ajakan daging saya, supaya saya jadi pencuri lagi. Saya tutup mati pencurian-pencurian yang saya pernah lakukan dulu, dan saya menjadi suci dalam hal pencurian handuk. Nah, hal-hal apa yang Tuhan mau sucikan kita hari ini? Kita kerjakan terus, kita pasti dimampukan oleh Tuhan untuk tidak berbuat pelanggaran lagi kepada hukum Allah. Ayat 7, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran Allah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Perbuatan-perbuatan iblis ya dosa. Kita ditarik-tarik, dicoba untuk dibuat mau untuk lakukan apa yang melanggar, melawan hukum Allah, itu perbuatan iblis.
Dan perbuatan iblis itu kalau kita setujui, jadilah kita melanggar hukum Allah. Makanya ayat 7 dikatakan, anak-anakku, janganlah seorang pun menyesatkan kamu. Seorang pun bisa jadi teman kita, bisa jadi pasangan kita, bisa jadi teman di gereja kita, bisa siapa saja menjadi orang yang bisa menyesatkan kita. Jangan terkecoh kalau sudah bilang teman gereja, atau pendeta saya, atau penatua di gereja saya. Perlu tahu kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya supaya kita tidak disesatkan. Bisa saja ada pendeta bilang, silahkan cerai aja, sudah terlalu menderita kamu seperti itu. Suamimu pergi selingkuh, suamimu tidak memberikan uang belanja. Bisa. Kita perlu berpegang kepada kebenaran supaya kita tidak dibuat sesat. Teman-teman kita bisa membuat kita sesat. Seperti saya tadi, saya jadi sesat. Karena saya dengar teman bilang, oh kalau saya pulang, saya bawa handuk hotel. Saya juga ikut tersesat. Puji Tuhan, Tuhan menerangi saya kembali dengan sinarnya supaya saya keluar dari kesesatan yang saya sudah pernah lakukan. Ayat yang ke-9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Diulang-ulang ini tentang yang tidak mengasihi saudara. Saudara dalam hal ini bukan cuma saudara dari orang tua yang sama, tetapi saudara kita di dunia ini. Saudara-saudara yang ada saudara seiman dan saudara di luar iman. Tuhan mau supaya kita mengasihi, kita menghargai, kita menghormati saudara-saudara kita, mengasihi saudara-saudara kita yang lain. Jadi jangan cuma pikir, ya saudara saya cuma 2, itu saja yang saya perlu kasihi terus menerus. Yang lain-lain, tetangga saya, sepupu saya, teman saya di sekolah, tidak usah saya kasihi. Saudara saya sudah cukup, itu pun 2 saya sudah capek sekali mau kasihi mereka. Singkirkan pikiran demikian. Hari ini Tuhan bukakan bahwa kasihilah saudara kita, karena kalau kita tidak mengasihi saudara kita, kita tidak berasal dari Allah. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Jadi kita saat kita sadari saya lahir dari Allah, saya anak Allah, itu akan nolong kita setiap kali ada ujian-ujian untuk jatuh dalam dosa, ujian-ujian untuk melanggar hukum Allah. Langsung Roh Kudus ngingatin kita. Mari kita doa setiap hari, Roh Kudus ingatkan saya sepanjang hari ini untuk tidak melanggar hukum Allah, untuk terus hidup sesuai dengan kehendak dan perintah Allah. Ingatkan saya. Kenapa? Karena kita bisa saja lupa. Kita bisa lupa saking banyaknya yang kita pikirkan sepanjang hari, saat banyaknya urusan-urusan dan masalah-masalah di dalam kehidupan. Nah, di dalam kelas pemuridan yang saya ikuti, masalah kami sebut ujian. Nah, ujian itu saat kita ujian di sekolah, saat kita ujian itu untuk naik kelas kan. Nah, kalau saat kita dapat ujian kehidupan, Tuhan mau menaikkan kita di kelas yang lebih tinggi di dalam iman kita. Saat kita menghadapi ujian, belajar dengan baik, kerjakan soal dengan baik, pasti kita lulus. Nah, seperti inilah cara Tuhan mengajar kita anak-anaknya untuk naik kelas, naik level iman kita. Dari yang dulunya penakut, panikan, Tuhan izinkan ada kasus-kasus yang membuat kita untuk belajar tidak panik dan tidak takut lagi dengan mempercayai Dia di dalam hidup kita. Berikut kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya.
Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Ini berulang-ulang Rasul Yohanes yang menuliskan kitab ini berbicara tentang mengasihi saudara. Dan mengasihi yang bagaimana? Ini diulang lagi, bukan ini adalah berita yang telah kamu dengar dari mulanya. Kita sudah dengar dan baca juga kemarin di 1 Yohanes 2 ayat 7 dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Apa itu perintah? Yohanes 15 ayat 12 Tuhan Yesus bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti aku telah mengasihi kamu. Bagaimana cara Tuhan Yesus mengasihi? Tuhan Yesus enggak mengasihi hanya orang-orang yang baik sama dia. Tuhan Yesus enggak mengasihi hanya orang-orang yang tidak pernah mengkhianati dia, yang selalu baik-baik sama dia. Tuhan Yesus mengasihi bahkan orang yang memukuli dia, yang mencambukin dia, yang menaruh mahkota duri di atas kepalanya, yang memikulkan salib ke atas bahunya. Tuhan Yesus mengasihi orang yang menganiaya dia. Tuhan Yesus mengasihi orang yang membenci dia. Dan inilah yang diajarkan kepada kita. Ini adalah perintah daripada Tuhan. Perintah yang bukan lagi perintah yang baru, tetapi perintah yang sudah ada sebelumnya saat Tuhan Yesus masih ada di bumi, dan perintah itu dilanjutkan oleh murid-muridnya, para rasul, dan sampai kepada kita hari ini. Perintah itu artinya sesuatu yang perlu kita laksanakan. Itu dikatakan perintah yang kalau ada bos kita perintahkan, ya, kalau misalnya di dalam ketentaraan militer, bos memberi perintah, ya anak buah lakukan. Perintah siap dilaksanakan oleh anak buah. Nah, seperti ini kita adalah anak-anak Tuhan. Saat kita diberitahu untuk saling mengasihi, bahwa kita harus saling mengasihi, maka perintah itu mau tidak mau harus kita lakukan. Tetapi kembali Tuhan memberi kita free will. Tuhan memberi kita kebebasan. Dia memberitahukan jalan-jalannya, dia memberitahukan perintahnya, tetapi keputusan tetap ada pada kita. Maukah saya mengasihi seperti Yesus, atau saya mau mengasihi seperti caraku sendiri, seperti pikiranku sendiri, seperti mau saya sendiri? Pilihan ada pada kita masing-masing. Nah, dikatakan bahwa barang siapa mengasihi saudaranya, dia memperoleh hidup. Jadi bagaimana supaya kita berpindah dari dalam maut ke dalam hidup? Kita perlu mengasihi saudara kita. Ayat 14, ya, saya ulang. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Jadi saat kita mengasihi saudara kita, memperhatikan saudara kita, bukan cuma mementingkan diri kita sendiri, saat itu kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Ayat 15. Ternyata seorang pembunuh bukan cuma saat kita ambil pisau dan tikam kepada seseorang, atau ambil senapan dan tembakkan kepada seseorang. Tetapi seorang pembunuh manusia adalah setiap orang yang membenci saudaranya. Mungkin kita bisa bangga hari ini, saya tidak pernah membunuh, saya bukan seorang pembunuh. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Coba kita buka hati kita untuk
melihat siapakah saya sebenarnya hari ini. Apakah saya termasuk di antara orang-orang yang disebut oleh Yohanes ini seorang pembunuh manusia. Kalau masih ada di sana, segera jauhi kebencian dari saudara, kasihi saudara kita, supaya label seorang pembunuh manusia dihilangkan daripada kita. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Teladan Yesus, dia menyerahkan nyawanya untuk kita. Nah, kita pun wajib. Wajib itu kewajiban yang mau tidak mau harus kita bikin. Misalnya dalam hidup bermasyarakat, kewajiban bayar pajak. Mau tidak mau kita harus bayar itu pajak. Nah, kadang ada yang tidak mau bayar. Tidak mau bayar, pasti ada konsekuensi kalau tidak bayar pajak. Akan ditagih lagi dan nantinya ada ada tambahan yang harus dibayar sebagai denda dan ganjaran dari ketidaktaatan untuk melakukan kewajiban yang ada. Nah, jadi kalau Tuhan Yesus sudah menyerahkan nyawanya untuk kita, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Bagaimana itu? Ya, sebelum kita tahu kebenaran, kita benci saudara-saudara kita yang menyakiti kita. Saudara kita, baik itu teman kita, atau bos kita, atau orang yang bekerja sama kita, atau rekan pelayanan, siapapun yang kalau menyakiti bisa kita benci. Nah, saat kita belajar teladan Yesus yang menyerahkan nyawanya untuk kita yang juga berdosa, yang menyakiti dia, maka kasih karunia-Nya sudah ada untuk membuat kita berani untuk menghancurkan kebencian, menyerahkan semua sakit hati kita kepada Tuhan, sehingga kebencian diubahkan oleh Tuhan menjadi kasih. Saat kita sadar akan Yesus yang sudah mengasihi, sudah menyerahkan nyawanya untuk kita yang harusnya Yesus benci karena kita jahat, kita berdosa, kita menyakiti dia dengan perbuatan-perbuatan kita, tetapi dia rela menyerahkan nyawanya untuk kita, maka kita pun wajib untuk menyerahkan nyawa kita, untuk tidak membenci lagi saudara-saudara kita yang menyakiti kita, supaya kita disebut anak-anak Allah karena mengikuti teladan Yesus. Ayat 17, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Kalau punya harta duniawi, saudaranya menderita kekurangan tapi tidak mau bantu. Ini namanya menutup pintu hati terhadap saudara. Tapi jangan juga paksakan. Kalau ada saudara mungkin menderita kekurangan dan mau bantu padahal dia sendiri tidak punya, jangan paksakan diri. Atau lihat, kasih hikmat, menderita kekurangan, kenapa sampai saudara itu menderita kekurangan? Mungkin karena dia suka judi, dia habis-habiskan uang pergi minum-minum, beli rokok, atau pergi berpesta pora saja dan menjadi kekurangan. Perlu juga berhikmat di dalam hal memberi bantuan kepada orang yang kekurangan, supaya nantinya kita menjadi pengelola harta Tuhan dengan baik. Karena apa yang kita punya adalah semuanya dari Tuhan dan kita hanya pengelola untuk harta-harta yang diberikan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jangan cuma kita bicara di mulut mengasihi, tetapi yang paling utama adalah mengasihi dengan perkataan dan perbuatan. Keyakinan di dalam Allah, ayat 19, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah.
Jadi hati kita itu ada hati nurani kita di mana ada Roh Kudus bersemayam di sana saat kita sudah menerima Yesus, maka Dia akan memberitahukan kebenaran-kebenaran kepada kita. Nah, saat hati kita menuduh kalau iya benar ya kamu sebenarnya punya uang, tapi kok kamu tidak kasih kepada orang yang butuh itu, nah Roh Kudus akan ngingatin. Nah, kalau kita tidak ada tuduhan-tuduhan lagi di dalam hati, maka kita akan dengan gampang untuk mendekati Allah. Karena kita tahu tidak ada tuduhan. Saya memberikan sesuai dengan yang saya bisa. Saya memberikan karena Roh Kudus taruh di hati saya untuk memberi. Kalau pas satu kali Tuhan bilang jangan, tidak ada lagi tuduhan juga dalam hati kita. Oh, kenapa ya saya tidak kasih? Kita tidak bisa menjadi Roh Kudus untuk semua orang. Mungkin bagian kita adalah 1, 2, 3 orang, dan bagian orang lain lah untuk orang keempat, kelima, dan keenam. Atau Tuhan kasih kita bagian 1 sampai 10, bagian ke-11 ke atasnya untuk orang lain. Jadi hati kita tidak akan menuduh kita lagi saat kita tidak lakukan bagian kita untuk mungkin berbagi ke orang lain. Karena bagian kita sudah kerjakan. Berikan bagian orang lain untuk dia lakukan. Kita tidak bisa menjadi tadi Roh Kudus untuk semua orang. Tuhan sudah memberikan kepada kita masing-masing dengan porsi-porsi yang berbeda-beda. Ayat 22, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ayat 22, dan apa saja yang kita minta. Apa saja, apapun yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Pertanyaannya hari ini, kenapa yang saya minta belum saya dapat Tuhan ya? Ini jawabannya. Karena kita belum menuruti segala perintahnya dan belum berbuat apa yang berkenan kepadanya. Mari terus melakukan diri untuk berhikmat, melakukan apa yang diperintahkan oleh Dia. Kita lakukan dan turuti segala perintahnya dari hari ke hari, supaya apa saja yang kita minta yang berkenan kepada Dia akan kita dapatkan. Ayat yang ke-23, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Perintahnya, perintah yang tadi perlu dilakukan, supaya kita percaya akan nama Yesus, dan supaya kita mengasihi sesuai dengan perintahnya. Apakah perintah yang sudah diberikan Kristus kepada kita? Mengasihi sesama seperti Kristus telah mengasihi kita, memberikan nyawanya untuk kita. Ayat 24, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Amin. Luar biasa. Ini janji Tuhan. Kalau kita menuruti segala perintahnya, Ia diam di dalam kita dan kita diam di dalam Dia. Allah diam di dalam kita. Kalau Allah diam di dalam kita, apa yang kita takutkan lagi? Dia ada bersama kita, Tuhan, Raja segala raja, Raja pemilik seluruh dunia. Apa yang saya takutkan kalau Dia diam di dalam saya? Saya diam di dalam Dia. Ini janjinya, mari kita menuruti segala perintahnya. Perintah apapun yang Dia berikan kepada kita hari ini, besok, dan lusa, dan hari-hari hidup kita ke depan, kita percaya bahwa Dia sudah memberikan karunia ilahinya supaya memampukan kita untuk menuruti segala perintahnya. Tidak ada perintahnya yang berat, karena saat kita mau melakukan perintahnya, Dia yang memberikan kemampuan itu kepada kita. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.